Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kimia melalui daring. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas masih di bab 2, yaitu tentang elektrokimia. Dan pada kesempatan ini khusus kita akan mempelajari tentang sel galvanik. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa elektrokimia di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Ini salah satu reaksi kimia yang bersifat spontan, karena terjadi begitu saja tanpa ada katalis, sehingga dia disebut spontan. Contohnya di sini adalah sel galvanik. Nanti kita akan jelaskan apa itu sel galvanik. Kemudian ada pula reaksi kimia yang dihasilkan karena adanya arus listrik. Maka dia disebut sebagai reaksi yang tidak spontan. Kenapa demikian? Karena harus ada listrik baru bisa menghasilkan reaksi kimia. Contohnya di sini adalah sel elektrolisis. Apakah perbedaan antara sel galvanik dan sel elektrolisis? Insya Allah pada buku siswa sudah dijelaskan detail perbedaannya. Tetapi kita pada kesempatan ini akan memfokuskan diri untuk mempelajari sel volta atau sel galvanik. Anak-anakku sekalian, kita lihat bagian pertama, sel volta atau disebut juga dengan sel galvanik. Bagannya seperti yang ada pada gambar. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada dua elektrode dimasukkan ke dalam cairan, ya, ke dalam sebuah cairan. Di dalamnya terdapat larutan atau ion logam yang terlarut. Ini disebut dengan elektrode. Ini adalah elektrode yang terbuat dari seng. Sementara ini adalah elektrode yang terbuat dari tembaga. Kita menganggap bahwa elektroda seng ini adalah elektroda negatif atau dinamakan dengan anode. Sedangkan elektroda yang terbuat dari tembaga atau cuprum ini adalah sebagai elektroda positif atau dinamakan dengan katode. Ini harus diingat ya. Anode elektroda negatif, katode elektroda positif. Kita lihat, awalnya elektroda seng akan larut ke dalam larutan menghasilkan larutan seng positif 2 dan melepaskan 2 elektron. Kalau kita lihat, ini adalah contoh reaksi oksidasi ya. Awalnya biloxnya sama dengan 0, kemudian menjadi positif 2. Ada kenaikan bilox sehingga ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Oleh karenanya, anode adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dari elektroda seng ini akan melepaskan elektron sebanyak 2 elektron. Elektron ini kemudian akan mengalir melalui elektroda ini, kemudian melewati kabel, kemudian dia akan sampai kepada katode atau kutub positif. Di sini kemudian elektron ini akan ditangkap oleh larutan Cu+2 sehingga Cu+2 ini menjadi Cu atau terjadi reaksi reduksi dari bermuatan positif 2 menjadi 0. Ini reaksi reduksi. Kita lihat di sini awalnya elektron dilepaskan oleh seng, kemudian elektron ini mengalir sampai di sini, kemudian elektron ini ditangkap oleh ion tembaga sehingga ion tembaga tersebut menjadi tereduksi alias mengendap pada permukaan katode. Oleh karenanya nanti elektroda seng ini akan semakin larut, sementara elektroda tembaga akan semakin tebal lantaran banyaknya tembaga yang mengendap pada permukaan elektroda. Kemudian, anak-anakku sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa anode tempat terjadinya reaksi oksidasi, sementara katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Untuk memudahkan Anda mengingat,
Kita lihat saja di sini anode huruf awalnya A, ini huruf awalnya O, berarti vokal bertemu dengan vokal. Sementara katode huruf awalnya K, reduksi huruf awalnya R, ya, huruf mati ketemu dengan huruf mati. Ya. Sekali lagi, anode adalah kutub negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi, sementara katode adalah kutub positif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Adapun reaksi oksidasi yang terjadi adalah Zn larut menjadi Zn plus 2 melepaskan elektron, kemudian elektronnya mengalir dan tiba pada elektrode ini, kemudian dia ditangkap oleh larutan Cu plus 2 menjadi endapan tembaga yang mengendap atau mempertebal dinding elektrode tembaga tersebut. Baik anak-anakku sekalian, kemudian setelah kita memahami bagan dari reaksi sel Galvani, kita sekarang akan menuliskan notasi selnya. Kita lihat, tadi sudah disebutkan bahwa reaksi oksidasi reaksinya adalah ini. Kemudian reduksi reaksinya adalah ini. Kita lihat. Ya. Sekali lagi, seng mengalami oksidasi menjadi seng plus 2, sedangkan tembaga atau cuprum mengalami reduksi menjadi Cu. Kita lihat cara menuliskan notasi selnya. Pertama dituliskan Zn. Yang kedua tanda panah ini diwakili dengan satu garis. Yang ketiga seng plus 2. Yang keempat garis 2 yang membatasi antara reduksi dan oksidasi. Atau oksidasi dan reduksi. Yang ketiga dituliskan Cu plus 2. Kemudian tanda panah diwakili oleh satu garis. Kemudian Cu. Kita lihat, demikianlah cara penulisan notasi sel. Kita lihat di sini, Zn diambil dari sini. Garis miring ini diambil dari tanda panah. Zn plus 2 dari sini. Elektronnya tidak perlu ditulis ya. Sekali lagi, elektronnya tidak perlu ditulis. Kemudian pembatasnya adalah garis 2. Kemudian Cu plus 2. Kemudian garis ini mewakili tanda panah. Kemudian yang terakhir adalah Cu. Inilah dia cara penulisan notasi sel Galvani. Sehingga notasi selnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ya. Ini perlu diketahui bahwa reaksi oksidasi ditulis terlebih dahulu, disusul kemudian dengan reaksi reduksi. Bukan sebaliknya. Jangan sampai dibalik, reduksinya ditulis dahulu baru oksidasi. Tetapi yang benar adalah oksidasi ditulis terlebih dahulu, baru kemudian reduksi. Baiklah, berikutnya setelah kita mengetahui cara penulisan notasi sel, maka kita akan tentukan berapa besarnya harga potensial sel dari reaksi tersebut. Apa itu nilai potensial sel? Nilai potensial sel adalah merupakan angka yang menunjukkan besarnya potensial sel yang dihasilkan oleh reaksi redoks tersebut. Nilai potensial sel juga digunakan untuk menentukan suatu reaksi berlangsung spontan atau tidak spontan. Apabila potensial sel bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Apabila potensial sel bernilai negatif, maka reaksi berlangsung tidak spontan, alias tidak bisa berlangsung tanpa adanya energi listrik. Kita lihat. Yang pertama, cara menentukan potensial sel, kita tuliskan reaksi pada katode atau reaksi reduksi. Ini udah di awal tadi ya. Ini reaksinya. Kemudian potensial reduksi standarnya adalah positif 0,34 volt. Dari mana kita dapat data ini? Ini ada di data tabel. Ada di buku kalian kalau tidak salah halaman 30. Kemudian reaksi yang terjadi pada anoda atau reaksi oksidasi, kita tuliskan kembali Zn menghasilkan Zn plus 2 elektron. Potensial reduksi standarnya adalah negatif 0,76. Sekali lagi data ini diambil dari tabel, tidak perlu dihafalkan, sudah ada. Kemudian ya, jumlah elektron ini bisa dicoret ya, dicoret ya. Kemudian potensial selnya dihitung dengan cara potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Artinya reduksi itu adalah Cu yang positif 0,34, yang oksidasi adalah seng negatif 0,76. Kita hitung. Ya, ini dikurangi saja ya.
Kemudian positif 0,34 dikurangi min lagi dia, dikurangi min. Jadi positif 0,34 min 0,76. Jadi dua min ini menjadi plus ya. Positif 0,34 ditambah 0,76 sama dengan positif 1,10 volt. Jadi potensial reduksi sel yang terjadi antara Cu dan Zn adalah positif 1,10 volt. Karena bernilai positif, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Sekali lagi, data potensial reduksi standar ini bisa Anda lihat pada buku siswa pada halaman 30. Nah, ini Pak Guru tampilkan ya, data beberapa potensial reduksi standar dari beberapa logam. Kita lihat di sini yang ada di contoh tersebut, Cu itu potensial reduksi standarnya positif 0,34. Sementara Zn di sini negatif 0,76. Dan ini tidak perlu dihafalkan. Pak Guru sendiri tidak hafal ini ya, sudah ada di data. Berikutnya anak-anakku sekalian, ya, kalau Anda sudah memahami bagaimana skema dari sel volta, cara penulisan notasi sel, serta cara menentukan potensial sel, maka Pak Guru ingin memberikan Anda satu instrumen untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami. Kita lihat di sini, ya, bagan dari sel volta. Di sini ada seng atau Zn, elektroda Zn, ya. Kemudian kita lihat panah ini terjadi di reaksi oksidasi sama seperti contoh pertama tadi. Elektron ini kemudian mengalir, kemudian tibalah di elektroda hidrogen. Di sini elektrodanya menggunakan gas hidrogen ya, gas hidrogen. Kemudian terjadi reaksi reduksi antara hidrogen menghasilkan gas hidrogen. Ya, kemudian tugas Anda adalah sini seng sebagai elektroda seng sebagai anoda ya, karena dia bermuatan bertanda negatif. Sementara elektroda hidrogen berperan sebagai katoda atau elektroda positif. Tugas Anda di sini adalah yang pertama, tuliskan reaksi oksidasi dan reduksinya. Ya, tuliskan reaksi oksidasi dan reduksi. Kalau nggak salah tadi sudah ada kelihatan. Kemudian tuliskan notasi sel reaksi tersebut. Ya. Kemudian hitunglah nilai potensial selnya. Ya. Hitunglah nilai potensial selnya. Kemudian tentukan apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak spontan. Nah, tugas ini ditulis pada satu halaman saja, kemudian difoto dan dijapri ke WA Pak Guru. Jawaban ini insya Allah akan Pak Guru anggap sebagai nilai tugas. Batas waktu pengumpulannya hari ini sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ingat ini ya, ini dianggap sebagai nilai tugas. Kemudian tugas kedua adalah Pak Guru berharap kalian membaca materi elektrolisis dan perkaratan logam. Sebenarnya Pak Guru bisa menjelaskan, tetapi tentunya metode daring ini tidak bisa kita menyampaikan banyak materi sekaligus. Khawatirnya menyampaikan banyak tapi Anda tidak paham kan percuma. Oleh karenanya Anda harus membantu Pak Guru dengan cara membaca di rumah. Ya. Kemudian Anda juga harus membaca penyebab perkaratan dan langkah-langkah mencegah perkaratan pada logam. Insya Allah ada di buku siswa. Kemudian pertemuan berikutnya insya Allah kita akan gelar ulangan harian melalui platform Google Form ya. Harus sedia kuota kalau ini. Google Form. Insya Allah soalnya pilihan ganda berjumlah 20 atau 25. Yang ringan-ringan saja, yang penting Anda memahaminya. Demikian dari Pak Guru, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dan keluarga di sana sehat-sehat saja. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini. Sehingga kita bisa menggelar pembelajaran melalui tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.